restoran lagi semua keluar. Ya, kita ikut aja ke tengah jalan, suruh berhenti. Setelah itu apakah kembali lagi ke dalam restoran atau langsung? Oh, enggak, semua orang harus kembali keluar ke gedung. Semuanya kumpulnya di tempat evakuasi di taman. Semua di taman. Jadi tadi semua taman di Jepang tempat evakuasi penuh, puluhan ribu orang. Kita duduk di situ 2 jam. 2 jam di jalanan, Pak? Sambil dingin di jalan dan di taman karena goncangan terus kan, gempa susulan terus terjadi. Iya. Kalau Anda melihatnya bagaimana penanganan? Karena ini adalah negara yang biasa terkena gempa bumi. Apakah mereka memang cukup terlatih untuk mengantisipasi bila terjadi gempa, kemudian lebih terarah dan lebih teratur? Oh iya, sangat teratur kalau mereka mengetahui arahnya kemana gitu kan. Tahu mereka. Jadi kita ikut aja arus. Oh ternyata semua orang kumpul di taman. Semua mendapat petunjuk di situ, duduk berdiri terus sampai sirene berbunyi. Sirene bunyi baru orang boleh masuk ke gedung lagi. Tapi itu pun hanya di lobi, tidak boleh masuk kamar. Sampai sekarang. Iya. Iya. Sampai berapa lama Pak JK harus berada di taman itu sampai diperbolehkan masuk kembali? Kayaknya 2 jam. 2 jam ya. Dan apakah ada pihak-pihak yang memberi informasi bahwa saat ini terjadi gempa besar dan diikuti dengan tsunami? Iya kan, dirasakan aja. Semua tahu. Kita lihatnya pengumumannya bahasa Jepang. Jadi kita juga tidak selalu paham, tapi di hadapan terjemahan dari kedutaan. Apakah tadi sempat dilaporkan bahwa warga diminta untuk menyelamatkan diri dan mencari gedung yang dengan ketinggian di atas lantai 3? Apakah Pak JK sempat mendapat arahan seperti itu? Nah, kita kebetulan itu berada di jalan, diharuskan ke jalan, kemudian ke taman. Ke taman. Jadi semua memang sudah demikian prosedurnya. Gedung ini ke taman mana, gedung ini ke taman mana, tempat terbuka begitu. Semua ada petunjuknya. Mungkin bisa diceritakan dampak kerusakan dari gempa, apakah sampai mengakibatkan kerusakan pada gedung atau ada gedung yang runtuh atau seperti apa Pak Yusuf Kala? Kalau ya saya juga lihat di TV saja dan di berita, itu banyak gedung memang di sebelah utara, 300 km dari sini. Itu banyak kapal aja, banyak kapal, mobil tenggelam semua. Kapal tenggelam. Katakanlah begini, kita ini berada di Aceh, kalau dulu tsunami di Banda Aceh, mungkin kita berada sekitar di Medan gitu kan. Iya, cukup dekat, tetapi kerusakan yang diakibatkan di daerah tempat Pak JK tadi berada tidak begitu besar ya Pak ya? Ya, karena semua ini kan bangunan di Jepang itu semua ada aturan yang ketat tentang cara membangun di daerah gempa. Iya, jadi baik. Bangunan tidak ada yang jatuh begitu. Tidak ada yang rusak. Pak Yusuf Kala sekarang rencananya akan menuju ke KBRI juga, kemudian ya, bagaimana rencananya? Sekarang di depan KBRI. Sudah sampai di depan KBRI ya Pak? Iya, sekarang masalah masuk ke KBRI ini. Iya. Dengan kondisi Bandara Narita ditutup, rencana Pak JK seperti apa? Ya, kita lihat perkembangannya, mudah-mudahan besok bisa buka gitu kan. Baik. Ya, masalahnya banyak sistem yang rusak. Sistem di hotel kita itu liftnya rusak. Jadi tinggal lantai 50, nggak tahu bagaimana naik ke kamar nih. Iya, baik. Terima kasih Pak Yusuf Kala sudah berbagi cerita tentang gempa yang terjadi di Jepang. Kami harapkan memang Bapak dan seluruh rombongan serta warga negara Indonesia yang berada di sana akan baik dalam kondisi baik. Ya, terima kasih Pak Yusuf Kala. Ya.